Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas Jamhir pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Jamhir. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Sudah siap belajar ini? Ya. Semangat? Masih semangat? Ya. Bukunya sudah siap di atas meja? Yang belum siap silakan disiapkan dulu, alat tulis disiapkan dulu. Yang sudah siap silakan dicek lingkungan sekitar apakah sudah bersih atau masih ada sampah, silakan dilihat-lihat dulu. Sudah? Semua sudah siap? Bukunya sudah siap? Oke. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran tentang dimensi 3, yaitu jarak antar titik. Namun sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Supaya tumbuh rasa nasionalisme dalam diri kalian. Ayo semua berdiri dulu. Masa yang akan datang, kewajiban muda menjadi bangunan terhadap bangsa, menjadi bangunan terhadap bangsa. Silakan duduk kembali. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu adalah melalui pengamatan, peserta didik dapat menentukan jarak antar titik dalam ruang dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat memecahkan masalah yang terkait dengan jarak antar titik dalam ruang dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep jarak antar titik dalam ruang dengan benar. Kemudian penilaian hari ini ada kerjasama kelompok, ada kreativitas, ada presentasi atau penyajian karya, kemudian ada LKPD, dan ada kuis. Nah, sebelum masuk, saya mau tanya dulu. Bisakah kamu membedakan bangun ruang dan bangun datar? Ada masih ingat bagaimana cara membedakan bangun ruang dan bangun datar? Kalau bangun ruang yang bagaimana? Bangun datar yang bagaimana? Silakan Ashraf. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ashraf. Bangun datar yaitu bangun yang memiliki panjang dan lebar. Kalau bangun ruang yang memiliki apa? Panjang, lebar, dan tinggi. Tepuk tangan dulu untuk Yustian. Kemudian yang kedua, apa sajakah bangun ruang itu? Siapa yang bisa jawab? Apa saja bangun ruang itu? Ada apa-apa? Ada balok, ada apa lagi? Ada kubus, ada apa lagi? Kerucut, apa lagi? Limas, semua itu? Bola, prisma. Oke. Bagaimana bentuk segitiga? Yang bagaimana itu segitiga? Yang ada 3 sisi. Oke. Bagaimana rumus Pitagoras? Siapa yang masih ingat pelajaran SD atau SMP rumus Pitagoras? Oke, Muslim. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Muslim. Yang terakhir, bagaimana rumus luas segitiga? Silakan Ain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ain.
Nah, simaklah video budaya Walima berikut ini dan sebutkan bangun ruang apa saja yang kamu temukan dalam video ini. Hias tolangga dengan kue sebanyak ini. Halo Tinau, tolangga ini kita so pernah bahas di VT-VT sebelumnya. Karena kemarin cuman bahias, nah sekarang kita mau isi DP tolangga. Dulu di tahun 2000-an belum ada yang pakai snack. Lebih banyak dia pakai kue kolombengi atau kue basah kayak apangi, cucur, dan dodol. Karena peradaban semakin berubah, peradaban olo. Jadi ceritanya ini torang menyesuaikan zaman begitu. Bukan cuman kue yang digunakan tapi dipadukan dengan snack. Nah, kalau selesai, DP besok pagi torang bawa ke masjid. Sebenarnya DP doa ini dikili atau orang bajikir itu dari abis Isya sampai besok pagi. Palingan istirahat subuh langsung lanjut doa ulang sampai selesai sekitaran jam 10 pagi. Nah, kalau so di masjid begini, untuk pembagian akan diatur oleh panitia masjid. Yang paling kita suka itu di saat baku rampas. Jadi bagaimana? Ada yang minat untuk pergi di Gorontalo? Cuman mau lihat tradisi ini. Mau begitu dulu video kali ini ya. Bolo maapu and bye. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا Dari video tadi, siapa yang bisa menyebutkan ada bangun ruang apa saja sih di video tadi itu? Siapa? Tadi ada bangun apa kalau di Walima itu ada bangun apa? Mau ditemukan? Apa namanya kalau di Walima? Tidak. Tadi bangun apa yang mau tanpa gantung kue-kue? Tolangga. Jadi tolangga tadi itu bentuknya apa? Kalau atapnya bentuknya apa? Limas. Kalau dasarnya bentuknya apa? Balok. Oke, sudah bisa membedakan. Kemudian, apa manfaat belajar materi ini dalam kehidupan nyata? Yang pertama yaitu adalah dalam bidang arsitektur. Barangkali di sini ada yang mau jadi arsitek, ini bisa digunakan. Contoh gambar ini adalah gambar jembatan Barelang yang menghubungkan antara Pulau Batam, Tonton, Nipa, Rempang, Galang, dan Galang Baru. Dalam perencanaannya, pembangunan tentunya diperlukan perhitungan panjang kabel penahan yang pada dasarnya merupakan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3. Kemudian yang kedua adalah menghitung jarak antar bangunan. Yang ketiga adalah untuk radar atau menemukan pesawat di suatu tempat dengan mencari titik koordinatnya. Sebelum masuk materi inti jarak antar titik, kalian harus paham dulu bagaimana konsep jarak. Di sini saya sudah sajikan ada rumah Muslim, rumah Ashraf, rumah Bunga, dan rumah Ria. Bagaimana Ashraf mau menuju sekolah, mau ikut mana? Apakah mau lewat rumah Muslim dulu baru ke sekolah? Atau mau lewat rumah Bunga dulu ke rumah Ria baru ke sekolah? Atau langsung saja bisa? Langsung. Jadi menurut kalian mana yang masuk jarak rumah Ashraf ke sekolah di sini? Apakah ini atau yang ini atau yang ini? Menurut kalian yang mana jarak rumah Ashraf ke sini? Yang tengah-tengah? Yang langsung ini? Yang berapa meter? 6. Jadi ini adalah jarak terpendek. Maka jarak terpendek itu adalah jarak sebenarnya. Oke, simak dulu video berikut. Mengapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pesawat terbang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil jika keduanya sama-sama berangkat dari Gorontalo menuju Makassar? Hal ini tentunya ada pengaruh lintasan yang dilalui oleh kedua kendaraan tersebut. Pesawat dapat melintas menurut garis lurus dengan kecepatan yang relatif konstan. Sementara mobil harus melalui lintasan yang berliku-liku, banyak tanjakan dan turunan, sehingga lintasannya menjadi lebih panjang dan kecepatannya pun berubah-ubah. Kadang-kadang cepat, dan kadang-kadang juga lambat. Maka dari kondisi ini, jarak Gorontalo ke Makassar adalah jarak terpendek antara kedua kota tersebut, yaitu jarak yang dilintasi oleh pesawat. Sekarang perhatikan masalah berikut. Masalah 1 akan dikerjakan oleh kelompok 1, 2, dan 3.
Jadi silakan disimak baik-baik. Untuk meningkatkan sistem keamanan, pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Contohnya pada ruangan ini, yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dengan tinggi 3 meter. Telah dipasang satu unit kamera CCTV. Tiba-tiba melalui layar monitor tampak ada objek yang bergerak. Namun sayang, tidak terekam dengan jelas. Apakah karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera? Mari kita hitung. Ini masalah satu yang nanti dikerjakan di kelompok adalah informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tadi. Kemudian diskusikanlah dalam kelompok. Yang kedua, masalah 2. Warga Gorontalo pada bulan ini sedang ramai melakukan walimah. Walimah adalah upacara perayaan yang dilakukan oleh masyarakat di Gorontalo yang dilakukan pada hari Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Perayaan ini dilakukan dengan membuat kue walimah, yaitu kolombengi, dan kue tradisional khas Gorontalo lainnya dalam jumlah yang banyak. Kemudian disusun membentuk bangunan seperti rumah atau masjid, seperti di gambar ini, yang disebut tolangga. Kue walimah tadi dibagikan kepada warga. Perayaan ini adalah sebagai bentuk syukur atas kelahiran Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Perhatikan bentuk kerangka tolangga walimah di samping yang ini ya. Jika ukuran balok pada dasar tolangga adalah 60 cm x 60 cm, jadi 60 x 60 x 40. Tinggi kayu yang ini adalah 100 cm dan ukuran sisi alas atap yang ini sama dengan ukuran sisi alas dasar yang ini. Serta sisi tegak bagian atap tolangga adalah 50 cm. Dapatkah kamu menghitung berapa total tinggi tolangga tersebut? Jadi yang kalian hitung, kelompok 4 dan kelompok 5 adalah total tinggi tolangga. Boleh? Oke, sebelum berdiskusi kelompok, kita ice breaking dulu supaya semangat. Masih ingat ice breaking ini? Masih? Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, tepuk konsentrasi, Oke, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Kelompok 1 sebelah kanan saya, 2 di bagian belakang, 3, 4, dan 5. Di sini saya akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Perhatikan dulu, ini bahan ajar. Dalam bahan ajar ini ada bahan bacaan yang bisa kalian baca. Dan untuk yang belum mengerti bacaan bisa scan barcode. Di sini bisa menonton lewat video. Juga ada link kalau tidak bisa connect di barcode. Di bagian belakang. Silakan mulai diskusi. Waktu diskusi kalian hanya 20 menit. Dan untuk penyajian karya, saya bebaskan kepada masing-masing kelompok untuk menentukan mau presentasi dalam bentuk seperti apa. Untuk kelompok yang membutuhkan alat peraga, di sini juga saya sudah menyediakan. Kelompok 1 butuh kubus. Kelompok 2 butuh limas. Akan gunakan waktu semaksimal mungkin berbagi tugas. Ada yang mengisi LKPD, ada yang membuat mading, membuat video, atau membuat Canva. Silakan berbagi tugas. Mading apa ini? Membuat mading juga? Atau penjelasan? Oh, penjelasan dengan alat peraga. Oke. Sudah mengerti cara mencari itu diagonal. Ini namanya diagonal apa? Diagonal apa ini namanya? Kalau ini namanya
Bidang. Berarti kalau ini diagonal? Kalau dalam ruang berarti diagonal? Ruang. Oke. Waktu diskusi tinggal 3 menit ya. Kelompok 1 siap-siap, kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana videonya? Sedikit lagi. Kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Jadi ada yang memegang alat peraga dan menjelaskan ya. Jadi bisa ditunjukkan mana titik-titik yang ditanya. Kelompok 3 tinggal sedikit. Kalian dapat. Apa ini misalkan? Apa lebar? Panjang, tinggi. Jadi panjangnya 5 cm, lebar 4 cm. Tulis saja. Panjang P. Lebar apa? L. Tinggi apa? P. Bentuk apa itu ruangan? Kubus atau balok? Kalau kubus itu sama sisi semua. Ini apa berarti? Kubus. Kalau ini apa berarti? Balok. Kalau balok beda-beda ukuran. Kelompok 1 sudah bisa siap-siap. Mau salin file dulu, Amel? Oke, sekarang waktunya presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang presentasi. Jadi kelompok 1 akan menyajikan video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Ruslian Sataib, saya dari kelompok 2. Saya di sini akan membahas masalah pertama, yaitu jarak kamera CCTV ke kucing. Lalu di sini kami akan melakukan yaitu menulis langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, lanjut mencari limas. Diketahui limas TABCD seperti gambar di samping. ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuk 20 cm. TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 25 cm. Dan M adalah titik tengah dari AC. Hitunglah jarak antara titik berikut. Yang pertama, jarak B ke C. B ke C. Jarak antara B ke C sama dengan 20 cm. Kemudian mencari TM. Mencari TM menggunakan TM kuadrat sama dengan TC kuadrat kurang dengan CM kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Dipersilakan. Silakan. Perkenalkan, saya Zamir Pakaya dari kelompok 5. Di sini saya akan menanggapi sedikit aja kepada kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Untuk yang jarak diagonal ruang CCTV kayak kucing itu, untuk CE itu kan hasil akhir 5 akar 2. Yang sana, 5 akar 2. Nah, untuk CE sama dengan 5 kali 1,41 itu, apakah harus pakai begitu atau tidak? Maksudnya, kalau sementok di situ tidak usah lagi 5 kali 1,41. Kalau kalian pakai 5 kali 1,41 itu harus kalian jumlahkan semuanya. Jangan cuma sampai mentok di situ, karena itu harus ada nilai hasil akhir, ya kan? Nah, untuk yang kedua yang ingin saya tanggapi itu adalah 625 itu dikurangi 200. Semestinya begitu. Untuk kalian tadi jelaskan itu, kalian tambahkan. Malahan kalau kalian tambahkan itu jadi 825. Nah, itu yang ingin saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Arif, selaku pemateri dari kelompok 3. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk mading. Maka dimasukkan rumus EN sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah dengan 8. Dapatkan hasil akar 96. Akar 96 cabut akar mendapatkan hasil 4 akar 6.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada tanggapan? Tidak ada tanggapan? Berikan aplaus dulu untuk kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami. Oke. Jadi yang pertama, diketahui Limas beraturan PQRST dengan panjang RS 8 cm dan TR 12 cm seperti pada gambar berikut, sama dengan akar 112 sama dengan 4 akar 7. Itulah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Skala pertama yaitu berkekontrol yang tadi di video. Lanjut langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya di sini yaitu hitunglah berapa total tinggi tolangga tersebut. Berapa total tinggi tolangga? Total tinggi sama dengan 40 tambah 100 tambah 26,5. Total tinggi sama dengan 160,5 cm. Lanjut. Masalah kedua. Siti mempunyai kamar tidur yang berukuran 2 meter kali 3 meter kali 4 meter. Tepat di tengah plafon sekamar Siti dipasang lampu. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding kamar, berapakah jarak dari lampu ke saklar? Saklar taruh di sini. Sama dengan 2,24 meter. Masalah ketiga, Rizal sedang berkemah bersama temannya. Mereka mendirikan sebuah tenda dengan alas berukuran 4 kali 4 meter kali 4 meter dengan panjang sisi tegak tenda adalah 5 meter. Untuk menopang tenda agar tetap berdiri kokoh, Rizal membutuhkan kayu yang akan diletakkan tepat di tengah dari tenda tersebut. Berapakah panjang kayu yang dibutuhkan Rizal untuk menopang tenda tersebut? Ini DP, yang termo itu DP tinggi ini. Sama dengan 4,12 meter. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi semua kelompok sudah presentasi? Sudah tidak ada tanggapan lagi di presentasi tadi? Oke, untuk mengapresiasi kalian semua sudah aktif dalam kelompok, kita beri tepuk wow dulu. Masih ingat tepuk wow? Ada yang sudah lupa? Oke, sama-sama. Tepuk wow. Dari W, dari O, dari W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Dari presentasi tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Presentasi tadi ada Sagoras dan lain sebagainya. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan Najwinda. Jarak titik ke titik adalah panjang garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Berikan aplaus dulu untuk Najwinda. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Renjiro. Kalau yang bisa saya simpulkan itu, kalau garis membentuk segitiga siku-siku, itu dapat dihitung menggunakan rumus Pitagoras. Berikan aplaus dulu untuk Renjiro. Ada lagi? Oke, silakan Jamhir. Yang saya dapat simpulkan dari materi yang saya dapat tadi itu, jarak antar titik itu adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Itu yang bisa saya simpulkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jamhir. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jarak antar titik yaitu jarak terpendek yang menghubungkan dua titik tersebut. Sudah paham semua ya? Boleh saya tes dengan kuis? Boleh. Semua punya HP? Punya data? Oke. Siap? Siap semua? Masih kurang semangat, siap?
Oke. Tidak ada yang kerjasama, ini menguji kemampuan masing-masing. Sudah semua? Oke. Siapa tadi yang juara 1? Jamir. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Jamir, Nur Ain, dan Renjiro. Nah, setelah selesai pembelajaran hari ini, saya akan melakukan refleksi. Yang pertama, hal apa saja sih yang kalian pelajari hari ini? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan hal-hal apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Ada apa-apa? Oke, Jamhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamir Pakaya. Di sini saya akan memberikan sedikit saja apa yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Yang pertama yang saya dapatkan, saya bisa mengetahui lebih banyak apa itu bangun datar, bangun ruang, terus lagi rumus-rumus Pitagoras, dan bangun yang belum saya pernah dapatkan, saya dapatkan di sini. Ini saja. Berikan aplaus dulu untuk Jamir. Kemudian, semua sama, hal-hal yang dipelajari semua sama dengan Jamil atau ada lagi? Ada lagi yang mendapatkan pengetahuan baru hari ini yang belum pernah didapat? Sama ya? Oke, yang kedua, apakah menurutmu pembelajaran hari ini menyenangkan atau biasa saja? Menyenangkan. Oke. Yang ketiga, bagian mana yang menurutmu paling sulit? Siapa yang bisa memberikan penjelasan bagian mana yang paling sulit ketika mengerjakan tadi? Apa menentukan tinggi atau menentukan rumus Pitagoras? Ada yang bisa? Siapa? Angkat tangan yang bisa. Oke, Muslim. Saya kesulitan saat mencari titik tengah limas. Tinggi. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ada kesulitan tadi? Bisa diselesaikan, tapi ada bantuan. Iya. Kemudian yang keempat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kira-kira apa? Lebih giat belajar, apa lagi? Mengurangi main game, apa lagi? Fokus pada pelajaran, ada lagi? Cuman itu? Oke. Kemudian yang terakhir, sebelum menutup pembelajaran, saya akan membagikan stick note. Kalian akan membuat gratitude notes atau ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu. Oke ya, jadi di sini mau tulis, misalkan terima kasih Ashraf sudah membantu memberi uang kepada saya hari ini sehingga saya bisa makan, misalkan. Setelah selesai bisa ditempelkan ke baju temannya. Silakan ditempelkan. Sudah? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, hari ini sudah mempelajari jarak titik ke titik. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari jarak titik ke garis. Ada juga titik ke bidang. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Jamhir bisa pimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Sekian pembelajaran untuk hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.